one trace matrix. Nah, di sini untuk menentukan rank matrix itu ada beberapa metode. Nah, metode yang pertama adalah menentukan rank matrix dengan metode minor matrix. Jadi di sini nanti kita menggunakan minor dari matriks tersebut. Jadi misalkan ada suatu matriks, jadi kalau matriks A yang bukan matriks 0 dikatakan mempunyai ring apabila dapat ditemukan paling sedikit satu minor berordo R yang tidak sama dengan 0, sedangkan setiap minor berordo R plus 1 adalah 0. Nah, kemudian kalau untuk matriks 0 maka mempunyai ring 0. Jadi di sini pertama kita harus identifikasi dulu matriks tersebut determinannya berapa. Kalau determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0, nah maka ring dari matriks tersebut adalah ordo dari matriks itu. Tetapi kalau misalnya dari suatu matriks di situ determinannya sama dengan 0, berarti kita harus mencari minor dari matriks tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh matriksnya. Menentukan ring dari matriks tersebut. Misalnya kita cek dari matriks A ini. Nah, matriks A ini kita cari dulu determinannya berapa. Oke, matriks A ini berordo 2 kali 2. Nah, kalau kita lihat dari matriks ini kita peroleh determinannya adalah 0 kali 1 0 dikurangi 2 kali 1 2 sama dengan negatif 2. Nah, karena di sini determinan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka ring dari matriks A ini adalah ordo dari matriks tersebut. Karena ordonya 2, berarti di sini ring dari A itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk yang matriks B, pertama kita harus identifikasi dulu matriks ini ordo determinannya berapa. Baik, kita coba kerjakan. Jadi matriks B, kalau kita tuliskan B, matriksnya adalah 0 1 0, kemudian 0 1 0, lalu 1 0 1. Oke, kita cek kembali 0 1 0 0 1 0 1 0 1. Oke. Nah, kita cek determinan matriks B ini. Nah, untuk mencari matriks B berarti kan 0 dikali ini baris pertama, kolom pertama ditutup, jadinya 1 kali 1 1 dikurangi 0 1 berarti kali 1. Kemudian ini kan plus min begitu ya, 1 kali baris pertama kolom kedua ditutup berarti 0 kali 1 0, 0 kali 1 0 berarti kalikan 0 plus 0 kali, kan ini jadi kita pakai baris yang pertama ini ya mencari determinannya. Berarti tadi 0 kali baris pertama kolom pertama ditutup, kemudian 1 kali baris pertama kolom kedua ditutup, terus 0 kali baris pertama kolom ketiga ditutup berarti 0 kali 0 dikurangi 1 kali 1 berarti negatif 1. Maka ini hasilnya adalah 0. Nah, karena di sini determinan dari matriks B itu sama dengan 0, berarti kita harus mencari determinan dari minor matriks tersebut. Nah, kita ambil saja misalnya kita ambil minornya adalah dari minor baris pertama kolom ketiga ya misalnya, jadi 0 1 1 0. Nah, dari matriks ini determinannya adalah, nah, determinannya berarti 0 kali 0 0 dikurangi 1 kali 1 1 sama dengan negatif 1. Nah, karena di sini determinan dari minornya tidak sama dengan 0, berarti ringnya adalah ordo dari minor ini. Nah, minor ini ordonya kan 2 kali 2, jadi saya tulis minornya ya. Minornya ini, ordo dari minor ini kan 2 kali 2, maka dapat dikatakan bahwa ring dari matriks B itu adalah 2, yaitu ordo dari minornya gitu. Itu adalah cara mencari ring menggunakan minor suatu matriks.
Kemudian menentukan rank matriks selain menggunakan minor matriks bisa juga menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini operasi baris elementer itu ada 3. Yang pertama adalah menukarkan 2 baris, kemudian mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0, lalu menjumlahkan kelipatan suatu baris terhadap baris yang lain. Nah, nanti di sini ada suatu matriks A ini, kemudian nanti menggunakan OBE diperoleh suatu matriks. Di sini ada identitas. Nah, identitasnya ini ordonya berapa? Kalau ordonya 2 berarti ringnya 2, ordonya 3 ringnya 3. Sehingga dapat dikatakan ring A itu sama dengan M. Baik, kita coba kerjakan. Menentukan rank matrik untuk matrik P dan A. Kita ambil contohnya, misalnya kita pakai matrik A. Matriks A di situ tadi adalah 2 10, kemudian 1 5 dan juga 5 20. Nah, kemudian di sini kan tadi kita ingin membuat supaya ada bentuk matrik identitasnya. Maka langkah pertama kita bisa buat, untuk baris pertama kita jadikan 1 angka 2-nya, berarti kan setengah B1. Jadinya ini 1, di sini 5, 1 5 5 20. Oke. Kemudian berikutnya kita akan coba mengenolkan angka 1 pada baris kedua kolom pertama dan angka 5 pada baris ketiga kolom pertama. Berarti B2 dikurangi B1 dan juga B3 dikurangi 5B1. Jadi ini 1 5, kemudian 1 kurangi 1 0, 5 kurangi 5 0, 5 kurangi 5 0, 20 dikurangi 25, negatif 20 kurangi 25 berarti negatif 5. Oke, berikutnya di sini ada baris yang elemennya 0 semua atau baris 0 ini. Nah, kalau ada baris 0 kita bawa ke matrik yang paling bawah, berarti kita tukarkan baris yang kedua, kita tukar dengan baris yang ketiga, sehingga di sini 1 5 0 5 0 0. Oke. Nah, berikutnya kita bisa mau membuat 5 pada baris kedua kolom kedua ini menjadi 1, atau kita mengenolkan angka 5 yang di atasnya dulu, boleh. Misal kita mengenolkan atau ini dibuat 1 dulu bebas, misal dibuat 1 dulu berarti 1/5 B2, berarti ini menjadi 1 5 0 1 0 0. Kemudian dari matrik ini kita mengenolkan 5, berarti saya tulis di sini ya, B1 dikurangi 5 B2, sehingga 1 kurangi 0 1, 5 kurangi 5 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Nah, dari matriks ini maka dapat kita simpulkan, kalau dilihat ini 10 01 00 berarti I2, maka ring dari matriks A itu adalah 2. Itu ya. Itu cara menentukan rank matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Kemudian berikutnya mengenai trace matriks. Trace matriks adalah jumlah elemen diagonal utama pada matriks bujur sangkar. Jadi dari matriks bujur sangkar tersebut diagonal utamanya berapa saja. Nah, trace dari matriks tersebut adalah penjumlahan elemen-elemen pada diagonal utama. Misalnya di sini ada trace dari matriks K dan juga trace dari matriks L. Misalkan saja kita mencari trace dari matriks K, berarti trace dari matriks K itu sama saja jumlahan dari diagonal utamanya. Nah, di sini matriks K itu ordonya 3 kali 3, berarti kita tinggal menjumlahkan diagonal utama. Diagonal utamanya kan yang ini, maka tinggal
tinggal kita jumlahkan. Berarti trace-nya adalah 1 ditambah 5 ditambah negatif 2. Jadi 1 tambah 5 6, 6 ditambah negatif 2 adalah 4. Nah, itulah trace dari matriks K.